Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Manajemen Informasi Teknologi, kami akan mempresentasikan review of the journal yang berjudul The Effectiveness of E-Learning in Learning yang diambil dari International Journal of Medical Research and Health tahun 2016. Presentasi ini kami lakukan dari MIT atau Manajemen Informasi Teknologi dengan pengajar atau dosen Bapak Asosiat Profesor Dr. Al-Bahra Eskom MKom, dan presenternya saya Rizka Desiana dan Bapak Edi Suherlan dari kampus Raharja, Universitas Raharja. Ya, di abstrak ini dijelaskan bahwa pada era informasi kehidupan dalam masyarakat menggunakan informasi terjadi perubahan, terlebih pada dunia pendidikan, yaitu mulai dari pendidikan yang tradisional menjadi ke e-learning. Tahapannya seperti dari individu bersama dengan pembelajaran dan juga manfaat-manfaatnya nanti di sini akan dijelaskan. Di sini bisa diperhatikan, dilihat bahwa sistem pelajaran tradisional yang pertama kali ada, di mana murid berpusat pada guru. Guru menerangkan dan murid mengambil apa yang telah dijelaskan. Berlanjut lagi kepada teaching atau learning yang lebih dari yang tadi tradisional, di mana ini dapat berkelompok, melakukan pembelajaran, dapat satu persatu, tidak seperti yang tradisional berpusat pada satu orang. Nah, berlanjut lagi setelah learning ini bergeser, jadi kita menggunakan alat bantuan dari teknologi seperti contohnya ada tablet dan smartphone, ada juga laptop dan PC yang dimana kapan saja dimanapun kita bisa belajar menggunakan bantuan teknologi tersebut. Ya, tujuan dari riset ini adalah measuring the level of the effectiveness of learning using e-learning, yaitu mengukur tingkat keefektifan pembelajaran menggunakan e-learning dan improve the ability to study independently and improve the quality of learning material, yaitu meningkatkan kemampuan belajar mandiri dan meningkatkan kualitas materi pembelajaran. Dan tujuan yang terakhir yaitu knowing the improvement of learning outcome with learning-based learning method, yaitu mengetahui peningkatan hasil belajar dengan metode pembelajaran berbasis e-learning. Dan tujuan dari riset ini selanjutnya akan dibahas oleh Bapak Edi. Pak Edi, silahkan. Definisi dari tujuan secara detail akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi yang pertama adalah pembelajaran learning. Ternyata setelah diteliti oleh penulis, hal ini adalah menghasilkan metode learning dapat memotivasi siswa dalam melakukan pembelajaran. Dan yang kedua, hasil dari penelitian tujuannya adalah dengan menggunakan metode learning ternyata mampu meningkatkan kemampuan belajar siswa, menambah tanggung jawab, dan kualitas materi pembelajaran pun menjadi lebih baik dengan menggunakan metode learning. Dan yang ketiga, untuk tujuan ketiga dalam jurnal yang dibuat oleh si penulis mempelajari sebuah studi yang dilakukan oleh Muhammad et al.
pada tahun 2013, bahwasanya setelah dibandingkan metode learning dengan menggunakan metode Bookpad yang secara konvensional, ternyata dengan menggunakan metode learning Peningkatan hasil mendapatkan belajar. tingkat kepuasan kepada pasien menjadi lebih baik, karena dengan menggunakan metode learning bisa membuat pasien dan penyedia layanan rumah sakit menjadi lebih interaktif. Metode yang dilakukan si penulis dalam membuat jurnal ini adalah dengan cara metode kualitatif atau pengambilan data atau studi review yang dilakukan dengan menggunakan media database Medline maupun Jinhal, ditambah juga dengan mesin pencari Google dengan menggunakan kata kunci learning, dan effectiveness. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ternyata menunjukkan efek yang positif bila menggunakan metode pembelajaran dengan cara learning. Banyak manfaat yang didapatkan dari metode learning dan menjadi hal yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional. Sehingga disarankan dalam hal ini metode learning agar dapat digunakan di dunia pendidikan lebih banyak lagi. Dalam jurnal yang dibuat oleh penulis, dapat diklasifikasikan menjadi dua metode pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran konvensional, dan yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh. Bisa dibandingkan di sini antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran yang menggunakan learning. Pembelajaran konvensional berfokus pada tenaga pengajarnya atau gurunya, sehingga materi yang disampaikan umumnya adalah materi satu arah yang hanya disampaikan oleh pengajarnya saja, sehingga kurang sekali dilakukan pembelajaran yang interaktif. Dan juga pembelajaran konvensional dilakukan harus tatap muka, sehingga diperlukan tempat untuk tenaga pengajar ataupun siswanya bertemu. Namun bila kita bandingkan di sini untuk metode pembelajaran dengan menggunakan learning yang berfokus pada siswa, sehingga siswa dibebaskan waktunya dalam mengakses modul-modul pembelajaran, dan juga siswa tidak perlu tatap muka dengan pengajar ataupun gurunya, sehingga memudahkan konsep pembelajaran ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya untuk manfaat learning akan dijelaskan kembali oleh Bu Rizka. Silakan Bu. Ya, di manfaat e-learning ini, terima kasih Bapak. Ada beberapa yang kita ambil kesimpulannya dari jurnal yang kita review, yaitu yang pertama fleksibel. Dari segi waktu dan tempat, kita bisa menyesuaikan kapan mau mengaksesnya dan tidak terbatas, meski dimanapun, kapanpun itu bisa dilakukan. Yang pasti tingkat kesukaran atau ketinggalan pelajarannya itu sedikit, jadi lebih fleksibel. Yang kedua, belajarnya mandiri. Kenapa di learning disebutkan manfaatnya belajar mandiri? Karena setiap individu atau pelajar itu mempunyai kesempatan yang sama, yaitu memegang kendali sendiri atas keberhasilan belajarnya. Bisa contohkan misalnya mulai dari penugasan, kehadiran, itu dia yang tentukan, karena mode e-learning ini semuanya bisa mengakses kapanpun, tidak terikat waktu. Dan yang ketiga, efisiensi biaya, di mana letaknya efisiensi biaya ini menguntungkan banyak pihak, baik itu si pengajar ataupun si peserta didiknya. Bagi peserta didik, karena tidak terfokuskan harus bertemu di tempat bertatap muka, tapi melalui bantuan teknologi,
Jadi efisiensi biaya bagi pembelajaran adalah biaya transportasi dan akomodasinya lebih ringan, dan bagi penyelenggara biaya administrasinya pun sama. Ya, jadi dari manfaat e-learning itu kita dapatkan lebih fleksibel dan belajar mandiri serta efisiensi biaya yang sangat ringan dibandingkan jika melakukan pembelajaran konvensional. Lanjut, Pak. Nah, dari yang sudah tadi dipaparkan, ringkasannya jadi learning dan teaching merupakan masalah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Kenapa? Karena ada banyak aspek yang juga harus mendukung terjadinya e-learning ini. Dan pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang sesuai seperti saluran internet berkecepatan tinggi, perangkat kerasnya, dan perangkat lunak yang nyaman dan murah, agar semua kalangan bisa memakainya, bisa menggunakannya. Misalnya contoh handphone yang harganya bisa masuk ke kalangan, semua kalangan, begitu juga dengan laptop dan PC-nya. Dan dengan tinjauan literatur ini ditemukan bahwa e-learning memiliki pengaruh yang signifikan dalam kegiatan belajar dan mengajar dan harus dipertimbangkan lebih lanjutnya. Selanjutnya adalah comment of the journal yang akan disampaikan oleh Bapak Edi. Ya. Dalam comment of journal akan kami jelaskan mengenai comment of journal bahwa ternyata learning yang baik adalah bukan dari segi aplikasi. Ternyata learning yang baik adalah learning yang berfokus pada proses dan sistem pembelajarannya, entah pengajarnya ataupun tahapan-tahapan evaluasi yang terus berkelanjutan dibuat. Jadi walaupun aplikasi yang digunakan aplikasi yang bagus, yang hebat, namun bila proses dalam pembelajaran tersebut tidak menggunakan pengajar yang baik, maka learning tidak termasuk dalam learning yang baik. Maka dari itu menurut kami bahwa tetap walaupun kita menggunakan metode pembelajaran menggunakan learning, tetap yang difokuskan adalah bukan dari segi aplikasi, akan tetapi yang kita fokuskan adalah dari segi proses pembelajarannya, dari kualitas pengajarnya, dari sistem materi pembelajarannya juga, dan juga dari segi evaluasi pembelajaran yang diberlakukan tahapan-tahapannya secara kontinu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.